Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya banyak orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan bersabda, apakah berbahaya jika kamu melihat bulan pada malam purnama? Mereka pun menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi kepada mereka, apakah berbahaya jika kamu melihat matahari yang tidak dilindungi awan? Mereka menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, begitulah juga kamu akan melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun seluruh manusia pada hari kiamat dan berkata kepada mereka, barang siapa yang menyembah suatu benda, maka ikutilah benda tersebut. Bagi orang yang menyembah matahari, mereka akan mengikut matahari tersebut. Bagi orang yang menyembah bulan, maka mereka akan mengikuti bulan tersebut. Manakala orang yang menyembah tagut, maka mereka akan mengikuti tagutnya itu. Jadi tinggal lagi umat ini, yaitu umat yang percaya kepada Allah, termasuk orang-orang munafik yang tetap dengan kemunafikan mereka. Lalu Allah mendatangi mereka dengan bukan gambarannya yang sebenarnya, di mana gambaran tersebut mereka kenali dan berfirman kepada mereka, Akulah Tuhanmu. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari engkau, yaitu gambaran tersebut. Beginilah pendirian kami sehingga Tuhan kami benar-benar datang kepada kami karena kami mengenalinya. Lalu Allah mendatangi mereka dengan wujud aslinya, sebagaimana yang mereka kenali, dan berfirman kepada mereka, Akulah Tuhan kamu. Mereka pun menjawab, Engkaulah Tuhanku. Mereka pun mengikutinya. Kemudian Allah merentangkan kepada mereka suatu titian yang merentangi neraka. Maka aku bersama umatku adalah orang pertama yang menyeberanginya. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul. Para rasul berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Di dalam neraka terdapat sejenis besi berkait seperti duri sa'adan, yaitu nama tumbuhan yang berduri besar. Apakah kamu pernah melihat duri sa'adan? Mereka pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Nabi bersabda lagi, sesungguhnya ia seperti duri sa'adan yang tidak diketahui sebesar apakah bentuk-bentuknya kecuali Allah. Tumbuhan berduri itu mengait manusia bersama amalan mereka. Tinggallah orang-orang mukmin bersama amalannya yang berhasil melintasi neraka. Setelah Allah menetapkan hukuman di antara para hamba dan hendak mengeluarkan mereka dengan rahmatnya, maka dia akan memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan mereka dari neraka tersebut. Manakala orang tidak menyekutukannya dan dia menghendakinya, maka mereka dikeluarkan dari sana dengan rahmatnya. Begitu juga bagi orang yang berkata, sesungguhnya para malaikat mengenali mereka sewaktu dalam neraka melalui bekas sujud. Api neraka akan memakan seluruh anggota anak Adam kecuali bekas sujud. Allah telah mengharamkan api neraka dari memakan seperti itu. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus, lalu disiram dengan air kehidupan. Maka pulihlah mereka sebagaimana tumbuhnya benih dalam kawasan banjir. Setelah Allah selesai dari mengadili hambanya, tinggal lagi seorang lelaki yang menghadapkan wajahnya ke neraka. Dia adalah ahli surga yang terakhir memasukinya. Dia berkata, wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka karena uapnya benar-benar menampar mukaku dan nyala apinya membakarku. Dia terus memohon kepada Allah sepuas-puasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu akan terus meminta sekiranya aku menunaikan permintaanmu itu? Lalu dia menjawab, aku tidak akan meminta lagi darimu perkara lain. Lalu Allah memperkenankan permohonannya itu dan memalingkan mukanya dari neraka. Apabila dia berpaling menghadap surga, dia terus terpegun. Lalu dia memohon dari Allah dengan berkata, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pintu surga. Maka Allah menjawab, tidakkah engkau telah berjanji tidak akan meminta perkara lain dariku? Sungguh celaka engkau, wahai anak Adam. Dia pun menjawab, tidak, demi keagunganmu. Lalu dia berjanji lagi kepada Tuhannya. Lalu Allah mendekatkannya ke pintu surga. Setelah dia berdiri di ambang pintu surga, terbukalah pintu surga dengan luas untuknya.
sehingga dia dapat melihat dengan jelas segala keindahan dan kesenangan yang terdapat di dalamnya. Dia terus terdiam tertegun seketika. Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta selain perkara yang telah aku berikan? Celaka engkau, wahai anak Adam." Lalu dia menjawab, "Tidak, wahai Tuhanku, aku tidak mau menjadi makhlukmu yang paling menderita." Dia terus berdoa kepada Tuhannya tanpa berputus asa, sehingga Allah memperkenankan permintaannya lalu berfirman kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Setelah dia memasuki surga, Allah berfirman kepadanya, "Mohonlah lagi." Maka dia terus memohon kepada Tuhannya dan dia terus meminta sehingga Allah mengingatkannya dengan beberapa perkara. Setelah habis permintaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Apa yang terjadi itu merupakan kemurahanku kepadamu dan umatmu, begitu juga kepada umat lain bersama nabi mereka."